Bayangkan kamu terjebak di lereng gunung Everest. Tidak ada yang bisa menolongmu di tempat yang berkilo-kilometer jauhnya dan kamu tidak bisa meninggalkan tempat itu. Meskipun kamu telah mengirim sinyal darurat, hari sudah gelap dan kamu sudah kehilangan harapan. Tapi tiba-tiba di balik awan gelap, terpancar cahaya menyilaukan ke arahmu. Itu helikopter penyelamat, akhirnya datang untuk menyelamatkanmu. Terlepas dari opini apapun yang berkembang di masyarakat, situasi seperti ini sangat mungkin terjadi. Memang sulit, tapi helikopter penyelamat bisa terbang di malam hari. Dan tidak hanya helikopter penyelamat, tapi juga helikopter polisi dan pemadam kebakaran. Mitos tentang penerbangan di malam hari mungkin muncul karena fakta berikut. Helikopter sangat sulit diterbangkan. Dan inilah masalah sesungguhnya yang dapat menghalangi helikopter terbang di malam hari. Namun, faktor yang memengaruhi bukan hanya masalah visibilitas yang buruk. Pertama, helikopter memiliki ketinggian jelajah yang lebih rendah. Tidak seperti pesawat bermesin jet yang terbang pada ketinggian 11.000 meter. Helikopter jarang sekali terbang hingga ketinggian 4.600 meter. Rekor ketinggian jelajah helikopter yaitu 12.440 meter. Tapi ini ketinggian maksimum. Helikopter tidak bisa terbang lebih tinggi lagi dari itu. Perbedaan ini disebabkan oleh mekanisme terbangnya yang berbeda. Pesawat terbang punya dua sayap, dan mesin jet berkekuatan besar yang mendorong pesawat ke depan. Dalam contoh lain, bahkan secara teknis, pesawat hanya punya satu sayap. Kombinasi sayap dan mesin ini memberi daya angkat yang dibutuhkan untuk terbang pada ketinggian jelajah. Sementara helikopter, gambarannya sedikit berbeda. Helikopter memiliki satu atau dua rotor dengan baling-baling panjang yang mengangkat pesawat ke udara. Dan, coba pikirkan ketinggian jelajahnya. Kamu paham kan maksudku? Berkat mesin jet dan sayap yang stabil, pesawat terbang dapat bergerak cepat dan menyokong tubuhnya di ketinggian tanpa kehilangan kendali. Tanpa sayap, berarti helikopter hanya mengandalkan baling-baling yang berputar lebih cepat untuk tetap berada pada ketinggian. Tapi, karena hanya mengandalkan kecepatan baling-baling, helikopter mulai oleng saat kandungan oksigen di udara semakin tipis. Ini belum semuanya, helikopter tidak dirancang untuk penerbangan dengan kecepatan tinggi. Tapi, meskipun lebih pelan, helikopter lebih mudah bergerak dan dapat melakukan misi yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat terbang. Pertama, helikopter tidak membutuhkan landasan pacu. Untuk lepas landas dan mendarat, helikopter hanya memerlukan tempat yang berdiameter cukup besar agar baling-baling helikopter berputar dengan aman. Itu sebabnya, helikopter sangat dibutuhkan pada operasi penyelamatan, seperti pada contoh yang kusebutkan di awal. Kedua, helikopter dapat melayang di udara karena konstruksinya. Ini juga sangat berperan di berbagai situasi. Menyelamatkan korban, memadamkan kebakaran, atau mengerahkan pasukan, dan lain-lain. Dan ketiga, helikopter pada umumnya berukuran lebih kecil dari pesawat terbang. Ukuran yang lebih kecil serta kecepatannya yang lebih rendah membuat helikopter sangat mudah bermanuver. Ini salah satu alasan utama mengapa helikopter, bukan pesawat terbang, dikirim untuk mencari orang hilang dari udara. Misalnya, di pegunungan, tidak ada pesawat terbang yang bisa mengudara di rangkaian pegunungan Himalaya karena turbulensi di atasnya membahayakan pesawat terbang. Selain itu, karena pesawat memiliki kecepatan yang sangat tinggi, terbang di antara pegunungan dengan ketinggian jelajah rendah akan lebih berisiko. Belum lagi, tidak ada tempat untuk pesawat terbang mendarat. Jadi, helikopterlah yang dikirim untuk misi seperti ini. Namun, terlepas dari semua kelebihannya itu, helikopter juga memiliki banyak potensi bahaya, sehingga menerbangkannya menjadi pekerjaan yang berisiko. Helikopter tidak memiliki kursi pelontar. Mungkin kamu sudah tahu, pesawat tempur jet dan beberapa pesawat terbang lain dilengkapi dengan sistem darurat yang memungkinkan pilot melontarkan diri dari kokpit dan menyelamatkan diri mereka jika terjadi ancaman serius. Masalahnya, kursi pelontar ini melontarkan mereka ke atas, sehingga mereka keluar dari pesawat yang jatuh ke tanah. Nah, kalau kamu ingat, helikopter punya baling-baling yang berputar di atas kokpit. Ya, tentu saja, sistem seperti ini tidak bisa diaplikasikan pada helikopter. Jadi, pilot harus tetap tinggal di dalam helikopter apapun yang terjadi. Ini mengurangi peluang selamat jika terjadi kecelakaan. Perlindungan helikopter jauh lebih lemah. Pesawat terbang dirancang untuk menahan tekanan besar dan kecepatan tinggi. Pesawat memiliki kaca yang tebal dan kokoh. Ini melindunginya dari kawanan burung yang mungkin menabrak pesawat. Pilot harus melakukan pendaratan darurat setelahnya, namun dalam kebanyakan situasi, pesawat akan baik-baik saja. Sementara, helikopter jauh lebih tidak aman. Helikopter tidak membutuhkan perlindungan seperti itu, karena tidak terbang setinggi dan secepat pesawat terbang, dan perangkat tambahan hanya akan memperbesar biaya produksi. Helikopter sipil dan helikopter layanan darurat, keduanya tidak memiliki perangkat khusus. Jadi helikopter-helikopter tersebut pada dasarnya tidak terlindungi di udara. Menurut FAA, helikopter yang terbang rendah sangat rentan terhadap pesawat tanpa awak.
Jika salah satu pesawat tanpa awak itu bertabrakan dengan helikopter, maka dapat menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan ini lebih sering dari yang diperkirakan. Begitu juga dengan burung, tapi setidaknya hewan berbulu ini berakal dan tahu lebih baik menghindari helikopter. Helikopter tidak terbang saat cuaca buruk. Ya, tentu saja bisa, tapi sangat berbahaya dan sebenarnya lebih berbahaya daripada pesawat terbang. Terlepas dari alasannya, sudah aku sebutkan tadi, ada bahaya lain yang hanya mengancam helikopter saja. Salah satunya adalah pembentukan es. Saat udara berada pada kelembapan tertentu dan temperaturnya sangat rendah, es dapat terbentuk di permukaan helikopter. Sepertinya hanya gangguan kecil, namun mengingat konstruksi helikopter yang cukup rapuh, tidak mengherankan jika es bisa saja menyebabkan masalah kendali atau bahkan kecelakaan. Visibilitas yang terbatas adalah masalah besar lainnya dari helikopter, karena pilot tidak dapat lepas landas atau mendarat jika mereka tidak dapat melihat area sekitarnya dengan jelas. Satu kesalahan kecil saja bisa membahayakan pesawat tersebut dan diri mereka sendiri. Tapi bahkan cuaca baik bisa menyebabkan ancaman, karena suatu hal seperti turbulensi udara cerah atau CAT. Kondisi ini tidak terprediksi dan muncul saat tidak ada awan dan helikopter terbang pada ketinggian jelajah yang tinggi. Udara yang bergerak pelan di atmosfer bertabrakan dengan aliran udara cepat yang dihasilkan oleh baling-baling helikopter. Ini menyebabkan turbulensi. Turbulensi bisa jadi berbahaya dan hanya pilot yang berpengalaman yang tahu cara menghadapi situasi ini dengan efektif. Helikopter sulit dikendalikan. Sudah kusebutkan sebelumnya, dibandingkan pesawat terbang, menerbangkan helikopter memiliki tantangan tersendiri. Misalnya, helikopter penjaga pantai yang merespons panggilan darurat dari laut saat terjadi badai. Untuk menyelamatkan awak kapal yang tenggelam, pilot harus melayangkan pesawat tepat di atasnya. Tidak hanya melawan angin yang mengamuk, tapi juga gelombang laut. Kapal akan terayun-ayun dan terus berganti posisi. Jadi helikopter harus bisa menyesuaikan dengan pergerakan yang tak menentu ini. Dan ini bukan operasi yang bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit. Kamu pasti tahu ini. Kadang-kadang, awak penyelamat membutuhkan 1 jam. Ini sangat menguji daya tahan dan keterampilan pilot. Selain ada alasan mengapa helikopter tidak memiliki sistem terbang otomatis, beberapa pesawat model terbaru memang memiliki fungsi ini. Tapi, hingga beberapa tahun lalu, autopilot belum digunakan pada helikopter. Di dalam pesawat, autopilot pada dasarnya menjaga pesawat tetap terbang. Sistem ini disetel oleh pilot. Ini tidak membutuhkan perintah yang lebih rumit dari tetap menyala. Pesawat terbang kemudian dapat terbang sendiri hampir tanpa melakukan apapun karena pesawat meluncur di udara dengan turbin dan sayapnya. Sementara pada helikopter, autopilot hanya berguna saat penerbangan jarak jauh tanpa hambatan apapun di perjalanan. Jika pilot harus berhenti dan melayang di udara, mereka harus melakukannya secara manual karena ini sistem yang rumit. Satu hal yang dapat menjelaskannya, seorang pilot helikopter membagikan kisahnya saat ia tidak sengaja menjatuhkan headphone-nya di tengah-tengah penerbangan. Helikopter tidak bisa dikendalikan hanya dengan 1 tangan, jadi sang pilot harus mendarat, memakai headphone-nya kembali, lalu lepas landas lagi. Pilot tidak bisa melepaskan kedua tangannya saat sedang mengendalikan helikopter. Dan jangan membuatku berbicara tentang orang tua yang selalu mengawasi anaknya. Mereka tidak tahu kapan harus berhenti mengawasi, tapi ini video yang sama sekali berbeda. Jadi, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.